Shalom, sidang jemaat yang kekasih yang ada di rumah. Untuk kesekian kalinya saya bisa berbicara kepada saudara-saudara melalui udara. Kalau bilang dalam ejaan lama itu bilang kita akan berjumpa di udara. Sekarang kita berjumpa melalui YouTube, melalui WA saudara-saudara. Baik, kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kebenaran. Bapa kami yang bertata dalam surga, segala puji syukur hormat hamba panjatkan keharibaanmu. Biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu apa yang Engkau sudah ingatkan, dan kiranya apa yang keluar daripadamu semuanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya pernah menyampaikan bahwa Allah itu sebelum segala sesuatu sudah ada. Segala sesuatu tidak ada sebelum Allah yang menjadikannya. Kita percaya itu. Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 1, 2, dan 3. Sekarang saya beri judul firman Tuhan, apakah dengan adanya virus corona ini Allah masih berdaulat? Allah masih mengendalikan kita yang di bumi? Saya percaya masih, saudara-saudara. Melalui firman Tuhan ini kita bisa menyimaknya bersama-sama. Di dalam doa Bapa kami, saudara-saudara, yang ada di dalam Matius 6:9 ayat 11, berkata, Bapa kami yang di surga. Sekarang Tuhan ada di mana? Ada di surga. Bagaimana dengan kita orang percaya sekarang ini? Dengan adanya virus corona, kita dirumahkan, tidak boleh keluar. Gereja-gereja ini sekarang tidak ada yang beribadat, saudara-saudara. Kita melalui WA ini justru bersyukur. Apakah Allah masih megang kendali? Apakah Allah masih berdaulat? Kita baca di dalam Yesaya 46:9 sampai 10. Saudara Ferry, tolong. Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Allah kita, saudara, Allah yang Alfa Omega, Allah yang kekal. Ayat ini menunjukkan bahwa sejak sebelum segala sesuatu Allah tahu. Kemudian zamannya sekarang ini Tuhan tahu, dan yang akan datang pun Tuhan tahu, saudara-saudara. Sehingga kita boleh bersyukur dengan adanya doa Bapa kami. Kita tahu bahwa ada di manakah Allah kita. Ada di dalam surga. Berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu permohonan kita, saudara, yang Tuhan ajarkan, tetapi sekarang kita di dalam dunia ini seperti dilanda ketakutan yang mencekam. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa Allah masih megang kendali. Sebab meskipun Dia belum mewujudkan permohonan kita, tapi kita percaya Tuhan masih megang kendali. Mengapa berkata demikian? Sebab kita masih percaya Tuhan masih bertata dalam kerajaan surga. Kerajaannya itu adalah kerajaan yang kekal adanya. Sehingga dikatakan, saudara-saudara, bahwa kerajaannya itu di dalam Ibrani 12 ayat 28 katakan bahwa kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari baca ayatnya. Ibrani 12
ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Allah tetap megang kendali. Allah tetap melihat keadaan kita, saudara-saudara. Kalau kita di dalam masalah, segala pencobaan, kita tahu bahwa Allah berkata di dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita, sehingga kita juga berucap, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau kita lihat yang jahat ini sedang megang kendali, kita ingat cerita Ayub. Pada saat tertentu, iblis berjalan, dari manakah kau melihat dunia? Dan pada saat Allah mengatakan, lihatlah hambaku Ayub yang benar. Oh, dia itu karena engkau yang memberkati. Coba kalau dia ada sakit penyakit, silahkan. Allah mempersilahkan iblis. Sekarang pun tidak mustahil Allah sedang mempersilahkan iblis bekerja. Tetapi ayat begitu katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah berkata bahwa dia mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Allah masih berkuasa. Allah masih mau memperhatikan kepada kita di dalam kemuliaannya, yaitu keagungan Tuhan di dalam memerintah masalah-masalah yang kita sedang hadapi, sehingga kita ingat, saudara-saudara, kita ingat sekarang bagaimana bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, yaitu dari Kejadian 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat 23. Kejadian 25 ayat yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kita ingat Abraham mempunyai keturunan Ishak. Ishak menikah dengan yang bernama Ribka, dan Ribka itu katanya mandul dan dia ingin punya anak dan berdoa, dan Tuhan kabulkan. Dan melalui Ribka ini yang akan melahirkan bahwa dua bangsa ada dalam kandungan. Sejak ada dalam kandungan kita yang orang percaya bahwa Kristus meneliti pada saat kita ada dalam kandungan. Dia tahu keadaan saya, keadaan saudara. Kita mempunyai iman dan percaya pemeliharaan Tuhan. Sebab di dalam Mazmur katakan, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Itu luar biasa, saudara-saudara. Dalam Mazmur 139 ayat 13 yang mengatakan bahwa Allah menenun kita. Baca, Ferry. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Terus, dan bersyukur kepadamu karena keajaibanku, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadian kita yang ada dalam kandungan itu sudah dahsyat, tetapi bukan hanya masih dalam kandungan, Tuhan berperanan dan tahu waktu kita lahir, waktu kita bertumbuh, waktu kita besar. Tuhan pegang kendali. Inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa Allah begitu memperhatikan kepada saya, Allah begitu memperhatikan kepada saudara-saudara, sehingga saudara boleh terluput dari mara bahaya, yang beriman dan yang percaya.
Kita juga ingat saudara-saudara di dalam Habakuk 2 ayat 20. Habakuk 2 ayat 2:20. Per. Habakuk 2 ayat 20. Habakuk 2 ayat yang ke-20. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap dunia. Segenap dunia sekarang sedang dilanda COVID-19. Korban sudah berjatuhan. Saya percaya ada rencana Allah. Saya mendapat kiriman Italia, Spanyol, mereka berlutut di tengah jalan. Mereka menangis, mereka bertobat, sebab kita tahu negara Eropa, negara Amerika yang dulu mengirim misionaris, tetapi beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa tahun yang telah berlalu, gereja-gereja kosong. Mereka lebih senang berjemur di pantai hari libur, berjalan-jalan. Hari Minggu mereka tidak pernah beribadat. Dan sekarang Tuhan ingin menyadari mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Kalau kita yang sudah datang, kita bersyukur saudara-saudara, karena Tuhan masih memegang kendali dan kasih sayang Allah ada pada kita. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. 11. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita yang dunia sekuler, dunia materialis, menganggap berkat itu adalah kebahagiaan. Ada setelah satu tanda tanya kalau kita katakan berkat di dalam penderitaan. Saya mengamenkan berkat di dalam penderitaan, bahwa dalam penderitaan itu ada rencana Allah untuk supaya umat-umat Kristiani ini bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Allah, karena Allah mau memberkati melalui keadaan sekarang ini, karena Tuhan penuh kasih sayang. Biarlah saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini bisa ingat akan cerita ini, bahwa Tuhan memperhatikan, sebab Allah yang ada dalam surga menilik, melihat kepada kita, dan kita yang biasa melakukan perjamuan kudus, saudara bisa melakukannya, tetapi mungkin di rumah, mungkin seala kadarnya, mungkin hanya sirup yang berwarna merah, mungkin Fanta, mungkin biskuit, mungkin roti saja yang biasa. Tidak apa-apa. Yang saudara digerakkan mau melakukan perjamuan kudus di rumah, hamba silakan. Saya serahkan kepada saudara-saudara yang memberikan hikmat Tuhan sendiri. Kita lakukan, dan Tuhan tahu menolong kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang hamba sembah, yang hamba tinggikan, hamba bersyukur sudah membagi firman Tuhan ini. Kebenaran-Mu hamba sampaikan, kiranya mereka yang menyimak firman-Mu ini mendapat suatu visi kebenaran dan lebih maju daripada apa yang hamba kira. Sebab malapetaka virus corona ini ada dalam rencana-Mu untuk memberkati kami di dalam penderitaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus hamba berdoa. Haleluya. Amin.